Oke, masih di Sarapan Pagi, bukan sekedar basa-basi. Yes, 954 KPFM, kobarkan semangat berjuang di setiap jengkal langkah kita. Setiap hari Rabu kita bakal ngobrol-ngobrol bersama dengan Mas Ryan Filbert, seorang praktisi inspirator investasi Indonesia, juga penulis puluhan buku bestseller nasional. Kita sapa dulu, iya. Selamat pagi. Pagi-pagi. Halo, selamat pagi Mbak Shirley, Mbak Cecil, dan juga seluruh pendengar KP dimanapun Anda berada. Oke, senangnya. senang deh kalau pagi-pagi ini mengawali hari di tengah minggu gitu ya, ngobrolin tentang duit. Oh siap. Duit itu boleh. selalu jadi perbincangan yang hangat ya Mas ya. Ya. Mood booster. Mood booster banget kalau ngomongin Kalau duit. kalau duitnya datang, kalau duitnya keluar harusnya nggak mood booster dong. Oke, keluar buat investasi nggak apa-apa kali ya. Boleh. Oke, tapi kalau misalnya hari ini kan tanggal cantik nih, 11 gitu ya. Udah dari kemarin-kemarin di TV, Ada banyak promonya. di handphone itu promonya tuh banyak banget Media nih. sosial, rame. Siap. Ya, Sebelah. Bukan cuma kaum wanita aja biasa yang tergoda dengan promo 11 ini atau Harbolnas. Pria-pria juga tergoda nggak sih dengan promo ini? Oh iya, baik. Kalau ditanya ke saya pribadi, saya enggak. Gitu. Oh tidak, Enggak, oke. Kalau saya pribadi gitu. Oke. Kenapa? Karena saya bilang gini, hari ini yang namanya promo ini makin seru. Kenapa? Kalau dulu promonya itu ada Natalan, Iya. ada yang namanya Idul Lebaran. Fitri, Momentum ada- gitu ya, momennya tuh momentumnya itu mengikuti hari raya tertentu ataupun ada sesuatu selebrasi tertentu gitu ya. Baru Iya. ya. Padahal kemarin kita baru hari pahlawan, padahal seharusnya lebih mending diskon pada hari pahlawan gitu ya, menghormati gitu. Benar. Kita ambil, kalau sekarang ini tanggal cantik, jadi kalau tanggal cantik berarti bingung juga ya. Bisa kita bikin 11, 22, 33 ya kan? 44, 12, berarti setelah 11 berarti besok 12 kan? Nah Iya, itu iya, dia iya, bulan iya. depan Iya, kan? tuh. Benar-benar. Begitu nanti lewat lagi bulan Februari nggak jadi 12 tapi 212, berarti kan itu kan tapak naga geninya Wiro Sableng gitu. Tanggal 21 bulan 2 gitu ya. Iya, gitu. Apalagi tahun depan gitu ya, 2021 gitu Wah, kan. itu bagus tuh, angkanya bagus terus gitu kan. Nah jadi dalam keadaan begini kita harus bisa membedakan yang namanya strategi marketing, sehingga mereka bisa membuat anchor yang mudah. Ini kan strategi marketing untuk bisa gampang di anchoran pemikiran kita. Anchor tuh cantolan gitu dalam pemikiran kita. Seru nih belanja 11 gitu. Memang rasanya enak. Saya juga suka dengan nomor cantik gitu ya. Nomor handphone dulu kalau koleksi itu koleksi nomor handphone. Kalau sekarang koleksi nomor rekening, hebat dah. Beda gaya. Iya, gaya hidupnya udah beda gitu ya. Oke, jadi buat teman-teman sekalian, buat pendengar KP dimanapun Anda berada juga menjadi suatu hal penting bahwa siapapun selalu berupaya bagaimana caranya membuat uang dari kantong kita keluar. Betul ya. Tapi yang harus kita pikirkan bagaimana cara menambah jumlah uang di kantong kita. Nah, kalau misalnya cara untuk membuat uang keluar dari kantong kita itu sangat mudah. 1001 cara nggak usah diajarin. Kita semua pinter. Pokoknya Benar. paling jago dah gitu ya. Dikasih duit berapa juga bakal habis. Iya. Betul. Jadi ya dengan momentum-momentum seperti ini sebenarnya bagus kalau memang ada produk-produk yang Anda memang mau beli dan ternyata diskon pada saat ini. Tapi ada barang yang hari ini sebenarnya lebih mahal, dinaikin dulu baru di diskon. Itu dia. Trik Itu marketing strategi. ya. Nah. Iya, diskon 70%, harga udah naik 200%, sama aja gitu kan. Ya. Contoh gitu ya, kayak saya gitu kan. Kalau saya kemarin kan istri saya gitu mau beli sabun. Jangan, tunggu besok aja. Kok bisa tunggu besok? Harganya beli 1 tambah 1.000 dapat 3. Oke, itu saya tahu tuh market yang mana tuh tokonya. Iya. Biasanya enggak, biasanya 1.000 dapat 2. Oh ya udah. Nah, artinya kalau kita sudah tahu bahwa itu adalah suatu kebutuhan yang kita perlukan dan kita gunakan pada saat ini memang untuk membelanjakan uang kita menjadi lebih smart, bukan seolah-olah smart. Nah, kalau seolah-olah smart itu adalah kita selalu bilang begini, saya menang lo beli dengan diskon lebih banyak. Emang barangnya butuh? Pertanyaan gitu Nah dong. itu dia. Tapi kan kalau saya nggak manfaatkan sekarang, saya nggak dapat barangnya. Pertanyaannya kembali, apakah saya beli barangnya butuh nggak? Nah itu Enggak dia. sih.
saya buat cadangan. Loh, ke cadangan belum tentu juga kita pakai kan. Misalnya banyak orang yang beli inilah contoh sepatu Kadang gitu ya. sayang nih mumpung diskon. Mumpung gitu. diskon, iya. Pertama adalah beneran diskon atau enggak. Yang kedua, apakah Anda butuh? Diskon sekalipun kalau Anda nggak butuh mau apa? Bener jadi mubazir kan? Iya, Betul. Contoh, kita naruh barang itu di rumah. Ternyata yang namanya misalnya kalau barang fashion itu ternyata di digigit tikus atau apalah sehingga rombeng juga gitu ya. Atau ternyata kita membeli barang elektronik yang pada saat ini Anda beli dan terasa murah. Anda bilang nanti Anda butuh. Jangan lupa loh, elektronik itu ada umurnya dari teknologinya. Bener, Jadi kalau yang kita beli tahun depan, misalnya microwave-nya itu mungkin 1 menit itu udah bisa lebih selesai lebih cepat untuk masak, untuk bisa manasin makanan. Ini 1 menit jangan-jangan baru pemanasan doang. Ya kan? Nah, teknologi itu berkembang dengan sangat cepat sehingga tidak bisa dikatakan bahwa saya beli hari ini saya lebih untung. Hari ini 4G, bentar lagi 5G, bentar lagi 6G. China sudah membuat 6G loh. Iya benar. Teknologinya akan nambah. Betul, mau didiskon kayak apapun pada saat ini memang tokonya cuci gudang aja. Kenapa? Ya keluarin aja. Kenapa? Dia udah tahu akan 5G masuk. Gitu. Jadi smart spending itu penting buat kita. Apakah barangnya perlu dan apakah memang benar-benar ini diskon, bukan suatu gimmick daripada sebuah marketing. Kan saya bilang semua orang itu berpikir bagaimana caranya agar uang dari kantong kita berpindah ke kantong dia. Dan jadi siapa yang lebih pintar untuk memindahkan uang dari kantong seseorang ke kantong orang lain, itu yang lebih kaya. Iya dong. Iya itu dong. Kita aware nggak dengan semua promo-promo yang hari ini ada di dalam sekitar kita ini gitu loh. Perhatiin ya, berarti ya kita harus smart ya. Smart dalam arti apakah kita ini butuh dengan produk yang mau kita beli yang diskon hari ini atau tidak gitu. Jangan sampai cuma tergiur murahnya aja tapi nggak fungsional gitu kan. Iya, atau kalau orang lagi mau belanja, itu secara psikologi itu akan menunjang untuk dibeli loh, hati-hati. Apalagi ada marketingnya, ditungguin orangnya, tiba-tiba tombol pop up-nya, itu kan benar-benar suatu tekanan sekali gitu ya. Jadi hati-hati, kita bisa dibangun kebutuhannya, building needs. Nah, jadi lebih baik dari awal sebelum kita melihat, lebih baik kita sudah menentukan. Kalau kita melihat-lihat, maka kita bisa tiba-tiba tergoda loh. Benar, mending gak usah lihat sekalian. Iya, jadi kalau misalnya kita lagi ke mall gitu, ada orang yang mau pergi ke mall itu dengan adanya daftar belanja. Dia mau beli A, beli B, beli C, beli D. Oke, ada orang kedua yang saya bilang, nantilah kalau di sana saya baru pikirin belinya. Kira-kira orang yang pulang itu habis dengan uang lebih banyak yang mana? Yang orang B. kedua. Yang B. Terus ditanya lagi, apakah benar barang-barang yang dibeli itu benar-benar sesuai dengan kebutuhan ketika dia pikirin? Ketika pulang dia bilang, kenapa saya beli ya? Penyesalan selalu di belakang letaknya. Iya, kalau nggak pendaftaran, betul banget. Iya. Begitu kita udah pegang, udah bawa pulang gitu, kita bilang, kenapa saya beli ya? Kok dibeli? Tadi kata marketingnya bagus sih, kurang ajar. Bisa jadi begitu kadang-kadang. Baru sadar gitu setelah dia berumah gitu kan. Oh, jangan-jangan hipnotis nih. Bukan hipnotis, NLP, Neuro Linguistic Programming. Nah, itu dia. Saya harus belajar kayaknya tuh ya. Jadi jangan salah, motivasinya tetap adalah ketika kita sudah dipindahkan uang dari kantong kita ke orang lain, ya sebenarnya ya kita yang harus lebih smart spending, smart buyer gitu, dan smart saving. Kalau enggak, kita akan selalu terjebak dengan apa? Mau dihitung apa? Sekarang saya bilang tadi di awal, lebih repot lagi hari ini. Besok 11-11 saya jamin udah 12-12. Dan uang kembali, which is bulan depan udah pasti 12-12. Besok 1-1. Mulai 22. Itu akan selalu ada. Begitu 12-12 akan langsung ke Natal. Begitu Natal, New Year event. Ya kan, begitu habis New Year, setelah itu mungkin apa biasanya Chinese New Year, gitu ya. Habis itu apalagi itu Valentine's Day. Itu diputer terus sampai hafal Ryan ya. Sampai duitmu habis, saya bilang. Trik marketing memang. Jadi memang kita ini sebagai orang atau pembeli gitu ya, kita memang harus smart. Apa sih yang memang kita butuhkan? Kalau misalnya memang kita nggak kebutuhin, ya udah cukup kalau misalnya
ada yang bilang refreshing mata itu boleh lah ya, tapi dompetnya jangan sampai ikutan refreshing gitu ya. Loh ya, pada saat kita melihat itu kan sebenarnya kita sedang dilakukan suatu sugesti untuk membeli sebenarnya. Benar-benar. Berbagai macam daya upah tiba-tiba kasih pop-up ceder, kupon, kuponnya tinggal 10 detik lagi, pencet sekarang, kalau tidak kamu kehilangan diskon. Pencet ceder. Nah itu kan sebenarnya jadi scarcity, ketakutan untuk tidak dapat. Hari Senin harga naik. Hari Senin harga naik, wah itu mirip jual properti mbak. Oke, makanya gara-gara ini akhirnya Cecil tuh di handphone nggak pernah ada aplikasi e-commerce. Oh bagus. Sama. Itu oh masih ada tombolnya. Itu loh berarti yang Nokia pisang. Oh, Nokia pisang. Saya kalau saya pribadi memang orangnya sering tergoda gitu ya. Walaupun mungkin katanya teman-teman ya udah nggak apa-apa lah, masukin aja ke keranjang belanjanya nanti. Tapi kan di bawah alam bawah sadar kita tuh kepikiran gitu kan ya untuk memiliki barang itu gitu. Ada tips kedua mbak. Nah, apa kalau tipsnya? misalnya kalau platformnya e-commerce-nya banyak di persulit uangnya untuk bisa ditransfer. Maksudnya gimana tuh? Oh iya, jangan pakai internet banking, jangan pakai mobile banking, pakai ATM. Jadi kalau misalnya kan nggak mungkin punya ATM di rumah kan? Nggak ada. Iya benar-benar. Punya mesin ATM nggak di rumah? Kalau punya hebat juga. Enggak. Iya, nah udah. Jadi kan begitu kita mau bayar, aduh mesti pakai virtual account, pergi dulu dah kemana? Jaraknya 2 kilo dari rumah. Nah itu biasanya baru tersadar tuh, kok tadi mau beli, udahlah males lah, udah berarti lewat lumayan. Terdistraksi ya biasanya ya. Iya, atau misalnya itu mungkin ambil tips istri saya, begitu dia buka yang namanya e-commerce dia minum obat tidur. Jadi dia ngantuk. Oh gitu. Jadi dia tidur jadi. Oke, jadi stalking belanjaannya malam gitu ya, pada saat mau jam tidur gitu ya. Betul. Jadi jurus-jurus kayak gitu emang jurus-jurus tidak diajarkan di sekolah. Belajar otodidak kalau itu ya. Belajarnya otodidak, based on experience seperti itu. Waduh. Oke, jadi memang pada saat hari ini Harbolnas Tengah Cantik 11-11 sampai Leminho sama Agnes Monica aja jualan gitu kan buat ngajakin kita belanja gitu ya. Loh, yang tulisannya Harbolnas itu kan Hari Jebol Nasional. Oh, bukan online Jebol, nasional ya. Kantongnya jebol. Oke, hati-hati ya. Apalagi di masa pandemi ini kan lagi susah nih. Itu tuh. Mau beli sembako aja mikir, masa iya mau belanja-belanja fashion, baju dan lain-lainnya nggak mikir kemana juga, gitu ya kan. Iya, orang lagi ada di rumah mah nggak pakai apa-apa aja kagak ketahuan, cuman muka doang. Nah itu dia, bener banget tuh, setuju. Oke, jadi tips dari Ryan itu kita sebagai konsumen itu memang harus menjadi sosok yang smart buyer. Yes. Ya, kita juga harus smart saving juga untuk tetap menyimpan uangnya gitu ya. Jangan sampai sesuai dengan target penjualan kita jadi ikutan jebol rekeningnya gitu ya. Betul. Oke, kemudian juga tadi sempat dapat tips juga nih dari Ryan gitu ya. Kalau misalnya memang ada e-commerce, aplikasi e-commerce di handphone, bayaran stalkingnya malam-malam aja. Oh gitu ya. Satu itu atau uninstall ini untuk aplikasi pembayaran. Oke. Percuma kan kalau mencet tapi kagak bisa bayar kan juga sama juga akhirnya. Iya sih, benar. Jadi nggak usah ada internet banking di handphone ya. Ribet juga ya. Sementara internet banking ini dibutuhkan untuk membayar yang lain gitu. Seperti kita punya bisnis lain. Tinggalin di kantor. Tinggalin di kantor. Token-tokennya ditaruh di kantor ya. Kerjanya pada saat di kantor. Sebenarnya ini semua adalah treatment sih. Kalau memang kita sudah terbiasa gitu ya, itu akan beda. Tapi kalau kita nggak terbiasa, kita lebih melakukan sesuatu dengan emosi, dan segala sesuatu ketika kita lakukan emosi 99% sih katanya salah. Gitu. Iya benar-benar, karena tidak berpikir juga secara logikanya gitu ya, apakah ini butuh atau enggak gitu ya. Cuma dengan perasaan emosi doang gitu ya. Betul. Bikin list dulu lah. Maka lebih terencana. Betul. Asik, keren banget ya. Thank you Mas Ryan Filbert. Waduh, siap. Luar biasa inspirasinya, tipsnya pagi ini. Sukses untuk aktivitasnya Mas Ryan. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Oke ya, jadi memang itu adalah tipsnya pendengar KPFM ya. Boleh stalking lihat apa sih yang lagi promo, sambil ngeliat juga nih, ini kita butuhin atau enggak gitu ya. Yes, takutnya yang kita klik itu ternyata nggak kita butuhin.